Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita pada saat pagi hari ini untuk dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini, memuji, membumikan, memuliakan nama Tuhan, menjadi suatu karya Tuhan yang sangat luar biasa, di mana di beberapa tempat atau di berbagai tempat mereka sudah tidak bisa lagi untuk saat ini, sementara tidak bisa lagi dapat berkumpul ibadah seperti kita yang kita laksanakan pada saat pagi hari ini. Tetapi jika pada saat pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini, memuji memuliakan nama Tuhan, semua tidak lepas dari karya penyertaan Tuhan yang sempurna. Jika kita melihat ya, dengan keadaan yang semakin hari dari awal Maret hingga saat ini, kalau mungkin kita melihat perkembangannya semakin hari semakin bertambah, dan banyak orang semakin hari melihat keadaan ini semakin takut, melihat keadaan ini orang semakin was-was, orang semakin kebingungan menghadapi pandemi ini. Bingung kapan selesainya, kapan berakhirnya. Kok tidak berkurang tetapi semakin hari semakin bertambah. Kalau kita berbicara tentang pandemi atau wabah, kita pun juga akan bisa belajar bahwa di Alkitab pun bangsa Israel juga pernah mengalami yang namanya wabah. Kita buka di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-24. Kitab 2 Samuel pasal yang ke-24. Kita akan baca di dalam ayat yang ke-15. 2 Samuel pasal 24 ayat yang ke-15. Tetapi nanti kita akan baca, kita akan perhatikan seluruh perikop ini, seluruh pasal ini, pasal 24 ini. Bagaimana bangsa Israel pun juga pernah mengalami yang namanya wabah penyakit. Bahkan kalau kita baca korbannya luar biasa banyaknya. 2 Samuel pasal 24 ayat yang ke-15. Begini firman Tuhan, jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan, maka matilah dari antara bangsa itu dari Dan sampai Beersheba 70.000 orang. Wabah yang dialami oleh bangsa Israel. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, wabah ini hanya selama 3 hari. Tuhan izinkan bangsa Israel mengalami wabah ini selama 3 hari. Dan kita baca di ayat yang ke-15, korbannya berapa? 70.000 orang. 3 hari, 70.000 orang. Betapa luar biasanya wabah ini. Kalau kita lihat, kita cermati di dalam perikop ini, di dalam kisah Alkitab ini, kita akan melihat mengapa kok bangsa Israel itu mengalami wabah ini. Tuhan izinkan wabah ini, wabah penyakit sampar ini dialami oleh bangsa Israel. Atau kalau kita baca dari ayat yang pertama di perikop ini, di perikop yang awal ini dikatakan bahwa pada saat itu Raja Daud melakukan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dikisahkan bahwa Raja Daud menyuruh panglimanya Yoab untuk menghitung bangsa Israel, jumlah rakyat Israel pada saat Yoab sudah memperingatkan Yoab sudah memperingatkan Raja Daud pada saat itu bahwa Raja tidak perlu menghitung, biarlah Tuhan Allah menambah-nambah, tetapi Daud tetap mengingat. Nggak apa-apa, dia hidup saja. Yoab melaksanakannya, dan akhirnya setelah dilaksanakan kurang lebih selama 9 bulan lebih, akhirnya sudah terhitung. Setelah mendapatkan angkanya, Daud tahu sekian jumlahnya. Yang terjadi, Daud menjadi takut. Karena apa? Yang diperbuatnya itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, atau tidak dikenal oleh Tuhan. Sehingga Allah memperhadapkan 3 hal sebagai hukuman atas pelanggaran atau dosa Daud tersebut. Dan akhirnya Daud memilih atau Tuhan mengizinkan penyakit sampar ini 3 hari melanda Yerusalem. Dan akhirnya korbannya kita tahu 70.000 orang. Tetapi di dalam kisah ini ada suatu hal yang menarik yang bisa kita dapat. Dan ini pun juga kita bisa pelajari dan kita bisa menarik hal dari kisah ini dengan keadaan kondisi kita saat ini, di tengah-tengah wabah, di tengah-tengah pandemi yang ada. Satu hal yang menarik, Tuhan mengizinkan penyakit sampar itu melanda bangsa Israel dan korbannya 70.000 orang selama 3 hari. Di dalam ayat yang
ke-16. 2 Samuel pasal yang ke-24 ayat yang ke-16. Di situ ada satu hal yang menarik dari apa yang dikerjakan Allah setelah Allah mengizinkan wabah itu dialami oleh bangsa Israel. Ayat yang ke-16 dikatakan seperti ini. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Araunah orang Yebus. Satu hal yang menarik yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan setelah Allah mengizinkan bangsa Israel mengalami pandemi. Satu kata yang menarik yang keluar dari firman Allah, yaitu Allah mengatakan apa? Cukup. Ada masanya Allah akan berkata cukup. Hal tersebut dialami oleh bangsa Israel. Dasar Allah mengatakan kata cukup. Di situ dikatakan bahwa Allah menyesal. Menyesal di sini bukan berarti Allah melakukan kesalahan seperti umat manusia melakukan perbuatan dosa lalu menyesal, tidak. Menyesal di sini kalau kita dari bahasa aslinya di situ didapatkan arti sebenarnya bukan menyesal, tetapi menghembuskan nafas dengan berat. Jadi seperti mendesak. Jadi bukan menyesal karena dia berbuat dosa atau Allah melakukan suatu kesalahan sehingga menyesal, tidak. Tetapi Allah mengasihani, yang mendesak dengan nafasnya. Melihat kondisi bangsa Israel yang mengalami wabah selama 3 hari tersebut dengan korban 70.000 orang, Allah mengasihani bangsa Israel sehingga Allah mengatakan cukuplah wabah itu dialami oleh bangsa Israel. Jadi wabah bisa berhenti bukan karena kita ya, bukan karena umat Israelnya, tidak. Tetapi atas inisiatif Allah sendiri, Allah mengatakan cukup wabah ini dialami oleh bangsa Israel, oleh umatnya. Demikian juga halnya saat ini kita alami. Pandemi yang kita alami ini cuma satu yang bisa menghentikan pandemi ini berakhir. Siapa? Tuhan. Hanya dengan Tuhan berkata cukuplah wabah ini dialami oleh bangsa Indonesia atau bahkan seluruh umat manusia di bumi, maka pandeminya. Meskipun dengan kita melakukan banyak usaha, ya, dengan dilakukannya PSBB, dengan setiap sekarang social distancing, physical distancing, atau bahkan lockdown, tetapi satu hal yang pasti dan perlu kita pahami, hanya satu pribadi yang mampu menghentikan wabah ini, yaitu hanya Tuhan Allah yang kita sembah saja. Hanya dengan belas kasihan Tuhan, maka Tuhan akan berkata cukuplah wabah ini dialami oleh kita. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, bagaimana supaya kita mendapat belas kasihan dari Tuhan? Bagaimana kita memperoleh belas kasihan Tuhan tersebut supaya Tuhan berkata cukuplah wabah ini dialami oleh manusia. Karena wabah ini tidak hanya dialami oleh orang-orang di luar Kristen saja, enggak, dialami juga oleh orang-orang Kristen. Bahkan awal-awal di bulan Maret, di pertengahan bulan Maret, bahkan banyak hamba-hamba Tuhan pendeta yang meninggal karena wabah ini. Jadi wabah ini semua, baik yang kaya, baik yang miskin, baik yang tua, baik yang muda, agama apapun, semua bisa terpapar. Semua bisa terkena. Tidak ada. Oleh sebab itu, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan untuk kita mendapatkan belas kasihan dari Tuhan, sehingga Tuhan mengatakan cukuplah wabah ini kita mohon. Kita lihat, kita akan belajar dari kisah ini. Apa yang Raja Daud kerjakan? Apa yang Raja Daud lakukan sehingga Allah mengatakan cukup, dan bahkan Allah menghentikan wabah itu dialami oleh bangsa Israel. Yang pertama, kita akan perhatikan dikatakan di ayat yang ke-10, 2 Samuel pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Dikatakan seperti ini.
Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu ini, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Yang dilakukan Raja Daud adalah yang pertama, dia menyesal, dia bertobat, dia mengakui kesalahannya, dia mengakui kelalaiannya, dia mengakui perbuatan bodohnya yang membuat Tuhan murka, yang membuat Tuhan marah. Tidak hanya sekali di dalam kisah ini, Daud tidak hanya sekali mengaku dia salah atau memohon ampun atas pelanggarannya, atas kesalahannya. Dua kali dikatakan seperti ini. Ayat yang ke-17. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu demikian, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan, tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tangan-Mu menimpa aku dan kaum keluarga. Tidak hanya sekali Daud mengaku dosanya, tidak hanya sekali Daud menyatakan bahwa ya saya salah, tetapi dua kali menunjukkan ada suatu kesungguhan penyesalan yang sungguh-sungguh. Penyesalan yang sungguh-sungguh yang dialami oleh Daud, yang disampaikan Daud kepada Tuhan, memohon ampun atas kesalahannya. Demikian juga dengan halnya yang perlu kita lakukan saat ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan, mohon ampunan Tuhan untuk bangsa kita, untuk masyarakat kita, atau bahkan untuk gereja Tuhan, atau bahkan untuk diri kita sendiri. Mungkin ada sesuatu hal yang Tuhan tidak suka, atau mungkin ada sesuatu hal yang kelalaian yang dilakukan oleh bangsa kita, oleh pemerintah kita, oleh masyarakat kita, atau bahkan oleh gereja Tuhan, dan bahkan oleh diri kita sendiri yang kita kerjakan sehingga membuat Allah berlarut-larut membiarkan atau mengizinkan wabah ini tetap ada, masih ada. Bukan saatnya kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Bukan saatnya kita mencari kesalahan mereka, atau kita mencari kesalahan pemerintah kita, atau kita mencari kesalahan orang-orang di luar kita, atau bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak. Yang perlu kita lakukan saat ini, kalau kita melihat kisah yang dialami oleh Daud dan bangsa Israel saat itu, marilah kita datang kepada Tuhan, memohon ampunan, mengaku dosa-dosa yang kita kerjakan untuk bangsa kita. Sudah kita melakukan hal tersebut, minta ampunan bagi bangsa kita, minta ampunan bagi pemerintah kita, meminta ampunan bagi gereja Tuhan, meminta ampunan bagi diri kita sendiri. Ini yang perlu kita lakukan. Kita perlu belas kasihan Tuhan, kita perlu ampunan dari Tuhan. Yang harus kita kerjakan, yuk kita berdoa kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah bangsa kami. Jika mungkin bangsa kami melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampunilah masyarakat yang ada di bangsa kita, yang mungkin mereka kerjakan tidak sesuai atau tidak berkenan, menyakiti hati Tuhan, atau bahkan gereja-gereja Tuhan saat ini yang sudah menyakiti hati Tuhan, membuat Tuhan murka, atau bahkan diri kita saat ini yang tanpa kita sadari kita sudah melakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini saatnya kita sama-sama bergandeng tangan. Ini saatnya kita sama-sama berdoa, menaikkan seruan permohonan ampun kepada Tuhan. Kita berdoa bagi bangsa kita berdoa bagi masyarakat kita berdoa bagi pemerintah kita berdoa bagi gereja Tuhan, kita berdoa bagi diri kita sendiri. Ini yang harus kita kerjakan. Yuk fokusnya ke sana. Fokusnya kita yuk cari Tuhan, minta ampunan perkenanan Tuhan, supaya Tuhan berkata cukuplah wabah ini dialami oleh
bangsa Indonesia. Cukuplah wabah ini dialami oleh kota Semarang. Ini yang perlu kita kerjakan. Ini yang perlu kita lakukan untuk kita mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang mampu menghentikan wabah. Itu yang pertama. Yang perlu kita lakukan untuk kita bisa mendapatkan belas kasihan Tuhan sehingga Tuhan menghentikan atau bahkan Tuhan menghilangkan wabah ini dari bangsa. Yang kedua, dikatakan di dalam ayat yang ke-18 dan 19. 2 Samuel pasal 24 ayat 18 dan 19. Begini bunyi firman Tuhan. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Araunah orang Yebus itu. Ayat 19. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad seperti yang diperintahkan Tuhan. Yang kedua yang perlu kita lakukan untuk kita mendapatkan belas kasihan Tuhan adalah melakukan sesuai apa yang Tuhan perintah. Apa yang diperintahkan Tuhan? Dirikanlah mezbah. Sekarang hampir semua gereja yang sudah memiliki media untuk melakukan ibadah secara online, secara streaming atau live, itu sekarang sudah melakukan supaya masyarakat atau umat-umat Kristiani dapat tetap beribadah di rumah, tidak perlu datang ke gereja, tetapi di rumah tinggal mengikuti siaran langsungnya. Pagi tadi saya coba, ya, ada yang melaksanakan ibadah dari jam 6 pagi sudah ada, jam 7 pagi ada, jam 8 pagi ada. Beberapa mereka siaran langsung di Facebook. Saya buka di Facebook, saya coba masuk ke siaran langsung ibadah tersebut. Ada beberapa, ada 3 atau 4 yang sedang melaksanakan ibadah siaran langsung ibadah mereka, dan sudah di tengah-tengah pujian, Saya masuk ke dalamnya, saya klik, saya masuk ke siaran langsung itu, yang saya dapatin sungguh luar biasa. Yang menonton 2 orang, 5 orang, 7 orang, paling banyak 12 orang menonton siaran langsung ibadah. Yang lainnya kemana? Ini hari Minggu yang harusnya biasanya kalau tidak ada pandemi ini yang dikerjakan umat Kristiani datang ke gereja beribadah. Betul ya? Dengan adanya pandemi ini bukan melarang ibadah, tidak. Pemerintah tidak melarang umat Kristiani untuk ibadah. Dan gereja-gereja Tuhan akhirnya memberikan media atau memberikan fasilitas supaya umat-umat Kristiani yang ada di rumah bisa menjalankan, bisa melaksanakan ibadahnya. Tidak perlu datang ke gereja, hanya datang saja ke rumah, tinggal ikutin siaran langsungnya. Pas jam jadwal yang sudah ditetapkan, tinggal ikutin siaran langsungnya. Maka tidak perlu datang. Tetapi yang terjadi di dalam gereja Tuhan yang terjadi, mereka tidak ikut di dalamnya. Harusnya, kalau memang jemaat itu di gereja itu ada 50 orang yang ikut siaran langsung itu, ya kalau misalkan sehari-hari hari Minggu biasanya datang 50 orang, harusnya yang bisa menonton siaran langsung itu 50 orang. Atau mungkin sebagian kuotanya habis, mungkin ya 30 orang masih kelihatan banyak. Ya. Ini kelihatan di videonya gereja besar, pemimpin pujian ada, pemain musik lengkap, ada yang menarik tamborin, yang menonton 5 orang. Jemaatnya yang lain kemana? Lagi ngapain? Padahal harusnya di tengah-tengah pandemi yang ada ini, wabah ini, karena kita nggak ngerti, kita bisa saja kita juga ikut terpapar, kita bisa saja terkena, bisa. Ya, karena penularan COVID ini sangat-sangat cepat sekali. Harusnya di tengah-tengah pandemi ini yang dilakukan oleh umat Kristen apa? Yuk datang cari Tuhan, dirikan mezbahmu dengan media apapun. Kalau memang
oh saya memilih untuk saya tidak datang ke gereja, saya memilih untuk ibadah online. Oke. Ikutinlah ibadah online itu dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sebatas, yang penting saya panjang aja nonton. Atau bahkan malah tidak nontonnya. Kuota saya habis kok nggak perlu. Dan terus yang dilakukan apa? Puji Tuhan kalau mereka ibadah sendiri satu keluarga, ya kan? Mamanya BL, anaknya main musik, papanya khotbah, ya kan? Puji Tuhan. Berapa persen yang melakukan? Berapa persen? Gak usah bertanya, gak usah kita cari orang lain. Sudah kita lakukan itu sendiri. Kalau misalkan kita tidak bekerja, kita tidak ibadah gereja, apakah kita lakukan itu? Inilah pandemi ini bukan membuat orang semakin dekat kepada Tuhan, malah kok semakin jauh. Hati-hati, ini di akhir dari akhir zaman. Penuaian, penapian Tuhan sedang terjadi. Saat ini sedang dilakukan. Mungkin saat ini Tuhan tidak melakukan penampian atau penyisian atau penampian umatnya itu tidak dengan cara yang kasar. Akhirnya didobrak pintu, disiksa. Ayo sangkal Yesus, sangkal imanmu. Mungkin tidak dengan cara seperti itu. Allah melakukan untuk menampi umatmu, tetapi Allah menampi umatnya bisa melalui hal seperti ini. Akan terlihat. Kalau Bapak Gembala sering mengatakan di akhir dari akhir zaman nanti akan terlihat mana orang yang sungguh-sungguh datang beribadah dan mana yang tidak. Di sini pun akhirnya juga terlihat mana orang yang memang benar-benar dia mencari Tuhan dengan segenap hatinya mencari Tuhan, dan mana yang mereka hanya ibadah itu hanya sebatas rutinitas. Mulai ditampil. Firman Tuhan yang keras datang kepada kita pada saat akhir hari. Karena apa? Karena memang ini sudah waktunya. Bukan lagi waktunya kita untuk berleha-leha. Bukan waktunya lagi kita untuk menyepelekan kondisi-kondisi yang ada saat ini. Yuk kita sama-sama perlakukan perintah Tuhan. Yang kedua tadi adalah dirikan mezbahmu. Kalau ibadah di rumah, dirikan mezbahmu di rumahmu. Kalau memilih, saya mau ibadah dengan teman-teman kerja, dirikanlah mezbahmu di kantormu, di tempat usahamu, di tempat kerjamu. Atau saya memilih untuk datang ke gereja, karena ada teman saya di daerah pedalaman, dia tidak bisa harus ibadah secara online, akhirnya dia tetap melakukan ibadah dengan jarak yang sangat jauh-jauh. Ya mimbarnya di sini jumlahnya 10 meter atau 15 meter di depan sana. Saya lihat fotonya dikasih caption, maaf kami tidak bisa streaming karena jemaat kami susah kalau untuk masalah internet seperti ini. Kasih jarak jauh-jauh. Kalau memang memilih untuk datang ibadah ke gereja, ya sudah, dirikanlah mezbahmu di dalam rumah Tuhan di gereja. Yang Tuhan inginkan, yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan saat ini adalah apa? Dirikanlah mezbahmu dimanapun kamu berada. Jika engkau memilih untuk beribadah di rumah, dirikan mezbahmu di dalam keluargamu, di rumahmu. Jika engkau memilih ibadah untuk gereja, dirikanlah mezbahmu di gereja. Lakukanlah apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita butuh belas kasihan Tuhan. Kita butuh belas kasihan Tuhan untuk menghadapi corona ini, bahkan untuk menghentikan wabah ini. Seharusnya dengan pandemi ini membawa umat-umat Tuhan semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari semakin mencari Tuhan. Bukannya dengan pandemi ini, dengan dilarangnya atau dengan diadakannya ibadah secara online, akhirnya umat-umat Tuhan malah lebih menyepelekan ibadah, sehingga ya tidak apa-apa nanti ibadah online yang saya juga bisa kok ya. Saya ikut ibadah online di gereja lain saja. Saya tidak perlu ikut ibadah online di gereja saya. Yang dibutuhkan saat ini adalah militansi kita sebagai orang Kristen.
Kita butuh belas kasihan Tuhan, yuk datang, dirikanlah mezbah. Di dalam ayat yang ke-19 disitu dikatakan, lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad. Yang dimana perkataan Gad di ayat yang ke-18 disitu dikatakan bahwa pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan. Dirikanlah mezbah bagi Tuhan dan lakukanlah itu yang Tuhan inginkan. Itu yang harus kita lakukan jika kita ingin mendapatkan belas kasihan Tuhan. Dirikanlah mezbah. Lakukanlah sesuai dengan perintah. Itu yang Tuhan ingin. Yang pertama tadi kita supaya kita dapat belas kasihan dari Tuhan, untuk Tuhan dapat menghentikan wabah ini dialami oleh bangsa kita. Yang pertama tadi kita harus bertobat, kita mengaku dosa kita berdoa bagi bangsa kita berdoa bagi pemerintah kita, masyarakat kita, minta ampun, mohon ampun bahkan untuk diri kita sendiri. Yang kedua yaitu pergi, dirikanlah mezbah sesuai dengan perintah Tuhan. Membawa diri kita semakin hari semakin setia mencari Tuhan, mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, di ayat yang ke-25, di situ dikatakan, lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Ayat yang ke-25 di situ dikatakan, lalu Daud mendirikan mezbah. Setelah Daud mendirikan mezbah sesuai dengan perintah Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Gad, didirikanlah mezbah di situ. Setelah didirikan mezbah, apakah sudah didirikan mezbah? Berhenti di situ tidak, tetapi berikanlah korban persembahan keselamatan. Berikan korban. Bukan berbicara persembahan yang diberikan oleh jemaat setiap minggunya, tidak. Bukan berbicara hanya perpuluhan saja secara materi, tidak. Tetapi persembahkanlah diri kita, yuk segenap hati kita pada saat kita mendirikan mezbah, kita sungguh-sungguh menaikkan pujian kepada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh. Bukan berarti kita mendirikan, oke, saya masuk ibadah online, saya nonton siaran langsung. Yang sungguh sangat saya sayangkan, ya. Sangat saya sayangkan. Saya buka siaran langsung itu, saya tidak tahu apakah yang masuk di situ 5 orang, 12 orang itu jemaat mereka semua, jemaat yang ada di gereja tersebut, atau orang lain yang tanpa, ya, yang mungkin sedang online saja, sedang buka Facebook sehingga mereka coba nonton. Saya tidak tahu. Tetapi pada saat ibadah sedang dilaksanakan, saya tunggu, saya lihat yang terjadi apa? Yang terjadi banyak komen-komen, ya. Kalau siaran langsung, kalau saudara-saudara buka Facebook lihat siaran langsung, bisa komen, ya, bisa komen. Terus bisa tekan love gitu ya tadi, ya. Terus bisa tekan like. Ya. Selama ibadah yang ada muncul love, like, komen. Ini mau ibadah atau mau pencet komen, gitu kan? Kalau ibadah diberikan hatimu untuk ibadah, memuji Tuhan. Ngapain ini jadinya klik, gitu kan? Jadi saya tidak tahu apakah itu jemaat yang sedang beribadah atau orang lain pengunjung datang, gitu kan? Tetapi kalau memang datang ibadah online, tujuannya jangan, nggak usah tangannya gatel, gitu ya. Nggak usah tangannya gatel untuk komen, ibadah dulu. Berikan korban yang terbaik dulu pada Tuhan. Berikan hatimu, arahkan hatimu sungguh-sungguh pada Tuhan dulu. Sudah mendirikan mezbah, jangan begitu ibadah tidak memberikan yang terbaik. Itu gimana Tuhan mau, ya, menerima korban kita? Gimana Tuhan mau menerima persembahan kita? Kalau yang kita beri, tidak tetap beri. Tuhan inginkan kita berikan korban persembahan dan keselamatan yang terbaik. Dan kalau berbicara kita di dalam kitab Perjanjian Lama, orang bangsa Israel memberikan korban, baik itu lembu, baik itu domba, baik itu kambing, burung merpati, burung kepupur yang ada, tidak boleh dalam kondisi cacat. Yang harus dikorbankan adalah yang terbaik. Oleh sebab itu, yuk, pada saat kita dirikan mezbah, kita berikan korban yang terbaik.
Arahkan yuk diri kita. Berapa lama sih? 1 jam? 2 jam? Kalau mungkin ibadah komunal yang biasanya kita kerjakan di gereja bisa 2 jam, bisa 3 jam. Kalau ibadah secara online, saya lihat rata-rata 1 jam. Apa susahnya kalau memang kita belajar? Kita oh iya, saya memilih untuk di rumah saya untuk beribadah, oke saya ikut siaran langsung 1 jam saja. Ikuti ibadah itu dengan sungguh-sungguh. Saat ini kita butuh belas kasihan Tuhan. Untuk Allah mengatakan cukup, wabah pandemi ini dialami oleh umat manusia. Kita butuh belas kasihan Tuhan. Manusia mau jungkir balik seperti apapun, pandemi ini tidak akan berakhir kalau Tuhan tidak berkata cukup. Ini sudah berusaha penting, tetapi kita juga perlu perkenanan Tuhan. Kita perlu belas kasihan Tuhan. Itu penting, lebih penting dan terutama. Minta belas kasihan, cari belas kasihan, sehingga Allah menghentikan wabah ini, Allah menghentikan hidup ini. Berikan korban yang terbaik. Di dalam ayat yang ke-25 ayat bagian yang terakhir di situ dikatakan, maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Raja Daud mengaku dosanya. Raja Daud meminta ampunan. Raja Daud melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan Raja Daud memberikan korban yang terbaik. Naikkan doa-doanya. Dan Allah berkenan. Allah mengabulkan doanya. Allah menghentikan wabah Tuhan. Kita rindu. Tidak hanya umat Kristiani, semua masyarakat, semua manusia di dunia ini rindu wabah ini segera berakhir. Lebih lagi kita umat Kristiani rindu wabah ini berakhir, kita bisa bersama-sama berkumpul memuji Tuhan di gereja, di tempat ini, bersorak-sorai bersama-sama. Oleh sebab itu, mari kita kerja, mari kita minta belas kasihan. Kita perlu belas kasihan. Berdoa memohon Tuhan, dirikanlah mezbah bagi Tuhan dan persembahkan korban yang terbaik. Niscaya Tuhan mengabulkan setiap apa yang menjadi keinginan, menghentikan wabah ini.